Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat saat malam semakin larut, sunyi menyelimuti rumah dan tempat usaha. Sebagian orang mungkin terlelap dalam tidur mereka, namun sebagian lainnya terjaga dalam perasaan cemas. Mungkin mereka merasakan ada sesuatu yang tak terlihat namun terusik di sekeliling mereka. Di balik ketenangan itu, ada fenomena yang meresahkan yang mungkin jarang kita sadari. Kehadiran makhluk gaib bernama tuyul yang diyakini bisa mencuri uang gaib. Kehadiran makhluk gaib bernama tuyul yang diyakini bisa mencuri uang secara gaib. Kisah ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua, bahwa harta dan rezeki yang diperoleh harus didapatkan melalui cara-cara yang halal dan penuh dengan kesabaran. Islam menentang keras setiap bentuk usaha yang menggunakan bantuan makhluk gaib atau mengandalkan jalan pintas yang menzalimi hak orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-188, "Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Dari ayat ini jelas Allah mengingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak mengambil rezeki dengan cara yang tidak diridhoi. Lantas apa saja tanda-tanda bahwa mungkin saja di rumah atau di tempat usaha kita ada kehadiran tuyul? Berikut ini adalah 5 tanda yang seringkali dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib tersebut. Yang pertama, uang yang hilang secara misterius. Perhatikan baik-baik, apakah sering terjadi kehilangan uang dengan jumlah kecil secara teratur? Mungkin awalnya hanya 10.000, 20.000, atau bahkan Rp1.000 yang menghilang. Tetapi jika diakumulasikan, jumlahnya semakin membesar dan menjadi mencurigakan. Hal ini bisa menjadi indikasi kehadiran tuyul yang bekerja secara diam-diam, mengambil uang dalam nominal kecil agar tak mudah dicurigai. Bagi sebagian orang, hal ini hanya dianggap kecerobohan. Tetapi ketika terjadi berulang kali, kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk selalu membaca zikir dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali menyimpan uang atau harta. Ayat kursi, misalnya, bisa menjadi pelindung yang kuat dari gangguan makhluk gaib tersebut. Jangan pernah lupa bahwa segala harta adalah titipan dari Allah, dan hanya dengan izinnya kita bisa menjaga dan mengelola harta tersebut dengan baik. Tanda yang kedua, suasana rumah atau tempat usaha menjadi tidak tenang. Ketenangan hati adalah salah satu anugerah yang tak ternilai. Ketika rumah atau tempat usaha terasa tenang, kita bisa bekerja dengan baik dan beribadah dengan khusyuk. Namun kehadiran tuyul atau makhluk gaib lainnya seringkali menyebabkan suasana hati gelisah atau bahkan ketakutan. Orang-orang yang berada di dalamnya mungkin merasa selalu diawasi atau merasakan hawa yang berbeda, terutama di malam hari. Tanda ini bisa menjadi peringatan bahwa tempat tersebut telah didiami makhluk gaib yang bertujuan merugikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita membaca surat Al-Falaq dan Anas untuk mengusir kegelisahan dan mendapatkan ketenangan. Melalui bacaan ini kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk gangguan setan dan makhluk gaib yang mengganggu kehidupan kita. Tanda yang ketiga, penampakan sosok kecil yang sulit dilihat dengan jelas. Sebagian orang mungkin melihat sosok kecil atau bayangan cepat yang berkelebat di sudut mata. Penampakan tuyul ini seringkali tidak terlihat jelas atau hanya muncul sekilas. Banyak orang yang mengabaikan tanda ini sebagai halusinasi. Namun, seringkali sosok ini menampakkan diri pada waktu-waktu tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa makhluk gaib termasuk tuyul adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup di alam yang berbeda. Meskipun sulit bagi kita untuk melihat mereka secara langsung, Allah memberikan kita perlindungan melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca ayat kursi setiap kali memasuki rumah atau tempat usaha adalah salah satu ikhtiar yang dianjurkan agar tempat tersebut selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang keempat, anak-anak atau hewan peliharaan yang menjadi gelisah.
Anak-anak dan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap kehadiran makhluk gaib. Jika Anda memiliki anak kecil atau hewan peliharaan yang tiba-tiba menjadi gelisah atau ketakutan tanpa alasan, ini bisa menjadi tanda adanya kehadiran makhluk gaib seperti tuyul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa anak-anak adalah pribadi yang masih suci, sehingga mereka lebih peka terhadap keberadaan makhluk gaib. Jika anak atau hewan peliharaan Anda terlihat sering menatap ke arah tertentu tanpa alasan atau ketakutan tiba-tiba, perbanyaklah zikir di tempat tersebut. Doa sebelum tidur juga penting untuk menghindarkan anak-anak dari gangguan. Bacakan doa pelindung dan ajarkan anak-anak untuk selalu mengingat Allah dalam segala situasi. Tanda yang kelima, uang atau barang-barang yang disimpan tidak rapi. Tuyul seringkali meninggalkan bekas saat melakukan aksinya. Mungkin Anda menemukan uang yang tadinya tersimpan rapi, tiba-tiba berantakan atau berada di tempat yang berbeda. Ini adalah salah satu tanda nyata yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Meskipun kecil, ini bisa menjadi petunjuk bahwa ada makhluk gaib yang telah mengambil sesuatu dari tempat tersebut. Islam mengajarkan untuk selalu berhati-hati dalam menyimpan harta, serta memperbanyak doa agar dijauhkan dari makhluk gaib yang mencelakai. Sebelum menyimpan uang atau barang berharga, bacalah bismillah, karena hanya dengan menyebut nama Allah, kita dapat menjaga harta dari hal-hal gaib yang tak diinginkan. Adapun hikmah dari kisah ini, dalam Islam, mencari rezeki adalah bagian dari ibadah, dan setiap muslim dianjurkan untuk mencarinya dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-15, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kalian kembali." Firman ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk usaha mencari rezeki harus didasarkan pada tawakal dan ikhtiar yang benar, bukan dengan bantuan makhluk gaib yang menyakiti orang lain atau menzaliminya. Memperkerjakan tuyul adalah bentuk kezaliman yang dapat mendatangkan dosa besar dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita selalu bergantung kepada Allah dalam setiap usaha, karena hanya Dia yang Maha Pemberi rezeki. Dengan demikian, semoga kita semua senantiasa mencari rezeki dengan penuh kejujuran dan ketawakalan. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk godaan setan dan makhluk gaib yang mengganggu. Dan semoga rezeki yang kita dapatkan selalu menjadi berkah, halal, dan penuh manfaat untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.